Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabia Ustadz dari Magetan Kota. Asli saya dari Desa Anggari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan saudara atau saudara-saudara saya atau ponakan saya yang di Gelung, mudah-mudahan bisa mengikuti dan istiqomah. Itu harapan saya. Langsung pertanyaan Ustadz. Waktu 79, saya pendidikan BRIMOB di Watu Kosek. Waktu itu saya masih belum tahu apa yang kami akan dilakukan, yaitu waktu itu ada pengenalan yaitu pembayatan. Bayatan gimana maksudnya? Pembayatan itu kalau sekarang istilahnya pengenalan lingkungan, Ustadz. Nah, kalau Mas Roni Sukino tahu persis itu, Ustadz. Ya. Itu pernah dibayat itu. Ya. Waktu itu saya di lokasi di mana? Di Pusdik BRIMOB Watu Kosek. Itu di lokasi pembayatan itu dihadapkan di tempat yaitu saluran air yang pada umumnya orang-orang sana itu kalau buang hadas besar itu di saluran air atau di persawahan itu. Nah, sayangnya waktu mau digunakan pembayatan, air dikeringkan sehingga pada saluran air yang tidak diairi itu jelas sekali banyak sekali pisang-pisang goreng. Padahal siswa yang akan dibayat mau tidak mau harus merayap di tempat itu. Nah, sayangnya sekali dari pembina tidak memberitahukan bahwa pelaksanaan pembayatan itu kapan akan berakhir. Nah, saya selalu ingat Ustadz, bagaimanapun keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Waktu itu harus merayap melalui atau melewati parit-parit yang telah tidak diairi tadi, harus melewati gedang goreng tadi. Sehingga apa itu namanya kotoran maupun ndut-ndut itu sudah. Jadi sudah tidak nampak itu manusia. Tampaknya ya ndut campur gedang goreng tadi. Nah, waktu itu saya bingung Ustadz. Saya harus melaksanakan sholat asar waktu itu. Waktunya sudah mau habis sholat asar. Namun saya belum sholat asar. Kebingungan saya. Nah, saya harus berusaha tetap melaksanakan sholat. Saya berusaha untuk konsen. Untuk melaksanakan sholat asar yang dalam keadaan seperti itu. Sehingga dalam perjalanan yang selalu dikejar-kejar dengan pembina, itu saya berupaya untuk konsen melaksanakan sholat asar semampunya. Nah, ternyata selesai pembayatan jam 10 malam. Nah, sholat asar saya yang dalam keadaan seperti itu, tentunya pelaksanaan saya tidak seperti sholat yang dilakukan seperti biasanya. Dalam keadaan terpaksa. Nah, ini hal yang seperti itu, yang saya lakukan itu, ini dibenarkan ataukah bisa diterima sholat asar saya atau tidak Ustadz? Yang pertama. Yang kedua Ustadz, terkait dengan jimat. Saya 10 tahun yang lalu banyak melakukan hal-hal kesalahan. Waktu itu saya mengenal pada seseorang yang mengaku dirinya diembani Wali Songo. Bahwa dirinya diembani Sunan Kudus, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya.
saya mengikuti Ustadz. Namun dalam hati saya tidak meyakini. Lah yang saya suka pada waktu Wali Songo atau Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo misalnya memberikan tausiah, yang saya suka selalu, yang saya ingat atau yang saya suka selalu mengingatkan untuk meningkatkan atau selalu mengamalkan perintah agama yaitu sholat 5 waktu. Itu yang saya suka. Namun dalam kegiatan yang lain ada ritual-ritual yang bertentangan dengan tuntunan agama. Misalnya, setiap selapan dino itu katanya apa ya? Ulang tahun ngekoli Ustadz. Itu kalau Sunan Kudus itu pada Minggu Kliwon ingat saya. Kalau Sunan Muryo itu pada waktu Minggu Kliwon. Nah itu ritualnya, itu ada tumpeng, ada katakanlah sesajen itu Ustaz. Nah, kebetulan itu pernah juga di tempat saya yang katanya saya juga diembani Sunan Muryo. Saya mau aja. Namun dalam hati saya terus terang tidak meyakini. Dengan adanya ubur ampe yang seperti itu, saya punya pikiran bahwa itu perbuatan syirik. Namun saya diminta, saya manut saja. Yang pertama. Kedua atau berikutnya, ini saya diberi sesuatu dari batu-batuan Ustadz. Alhamdulillah sekitar 5 bulan yang lalu, kalau nggak keliru itu bulan April ya. Alhamdulillah barang-barang tersebut sudah bermuseum di lantai bawah. Dalam arti sudah saya serahkan semuanya Ustadz. Termasuk keris peninggalan orang tua saya. Semua itu sebenarnya saya tidak meyakini, namun karena diberi, saya mau Ustadz. Lah, juga sampai saat ini Ustadz, ini sebenarnya harus selalu saya bawa, dan saya selalu sudah koordinasi dengan pengurus di tingkat cabang maupun perwakilan, sudah saya koordinasikan masalah itu. Bagaimana saya membawa? Namun kalau saya bawa ke sini ribet. Karena apa? Itu barang atau pring Ustadz. Pring itu sepanjang 1,5 meter. Sebenarnya ini tadi harus saya bawa. Namun karena ribet, pring itu tadi, ini sudah ya saya buang, ya katakan saya buang, katakan tidak saya buang, sudah saya tempatkan di tempat yang apa namanya ya? Ya bukan yang nggak aman, tapi sudah nggak saya perhatikan gitu lah. Nah, untuk barang pring itu tadi Ustaz, saya ceritakan, maaf. Ini terjadi katanya, ini pring ini katanya sang juru kunci itu, yaitu sang juru kunci di petilasan Raden Said. Di sana katanya lagi nih, bahwa pring ini terjadi waktu Raden Said menunggu tongkatnya Sunan Bonang. Sehingga terjadi rumpunan bambu Jawa itu Ustaz. Di sana. Lah, kalau setahun sekali petilasan Raden Said ini diganti morinya dengan tiang bambu itu. Nah, bambu yang saya dapat ini berasal dari tiang mori yang untuk merobongi petilasan itu tadi, Ustadz. Nah ini sampai saat ini masih berada di tempat saya. Ini mohon petunjuk bagaimana sang bambu itu tadi, apakah harus saya
atau apakah saya serahkan di sini, apakah saya buang yang dengan niat saya tidak meyakini sepenuhnya. Nah ini saya Ustadz dengan istri saya yang pernah mengikuti pengajian seperti itu, ya, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Oleh karena itu Ustadz, mohon doanya, mudah-mudahan Allah menerima atau mengampuni dosa-dosa Ustadz. Sekali lagi mohon dengan hormat Ustadz mendoakan saya dan keluarga. Semoga Allah menerima tobat saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, pembayatan? Ya, pembayatan. Bayat. Bayat atau bayat? Bayatan. Oh, bayat. Bayat. Nah, sudah ya lah. Wong tahu brimob kan merangkak nggon gedang goreng ben ora luwe. Ya. Kan gedang goreng itu ya. Ya. Jadi itu tidak masalah, memang kamu taati. Begitulah taatnya kepada manusia, melebihi taatnya kepada Allah. Ya kan? Nah, coba waktu sholat barang ditinggal terus sholat dalam keadaan kena kotoran gitu kan tidak sah. Nah, mestinya kita hidup di negeri Indonesia kan menghormati keyakinan satu dengan yang lain. Pelatihnya mesti kandani, tak tanya pada pelatihnya, saya orang Islam, saya harus sholat dulu waktu asar, itu harusnya nembung. Nah, gitu, nembung. Kalau tidak boleh sholat, wah, dilapor ke komendane. Orang Islam kok tidak boleh sholat. Lain kecuali kalau itu perang. Kalau perang dengan apapun, ya mungkin dengan lari, dengan apa, terpaksa. Latihan kan bisa. Itu kan cuma latihan. Jadi jangan sampai latihan kok. Ya. Nah udah tinggal sholat ra lulus, lebih baik ra lulus timbang kowe ra lulus salate. Ya. Tidak sholat hukumannya di hadapan Allah, dosa. Ya. Itu jadi sholat itu kewajiban bagi setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan sekalipun fisiknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Selama pikirannya masih sadar, sholat tidak boleh ditinggalkan. Lain dengan puasa. Kalau puasa itu walaupun ya kuat puasa, musafir boleh tidak puasa. Walaupun sehat, karena kerja keras berat boleh tidak puasa kalau puasa merasa berat, merasa rekoso. Tapi kalau sholat tidak boleh ditinggalkan. Apalagi tinggalkan cuma latihan. Lah, kalau untuk sholat pakaian kotor diusahakan dibersihkan, walaupun disiram air dulu, walaupun pakaiannya tetap itu, ya, rujuk mandi begitu disyaratkan karena kotoran tidak boleh dibawa untuk sholat. Nah, tapi itu tadi sudah kebacut ya sudah. Jadi mestinya kalau kita usul untuk sholat mesti dihormati. Nah, mungkin pelatihnya bukan orang Islam, ya tapi harus menghormati orang Islam, ya, agama yang lain. Dia orang Islam, mempunyai kewajiban sholat, waktu-waktu sholat harus diberi. Lain dengan dalam situasi perang. Perang itu ada aturannya sendiri, ada perang apa sholat dalam keadaan perang, boleh lari, boleh sambil naik kuda, boleh naik sambil memegang senapan, boleh. Jangan ditinggalkan sholat. Nah kalau latihan kan bisa leren, bisa sholat, nanti bacotnya lagi kan gitu. Nah, mestinya jangan terlalu takutlah menghadapi manusia itu. Nanti pertanggungan jawab di hadapan Allah, tanggung jawab sendiri-sendiri. Maka harus di awal, di negeri kita negeri Pancasila kok. Ya, kalau pelatih untuk gitu itu harus menyadari, oh ya, saya berikan kesempatan untuk sholat bagi yang beragama Islam kan gitu. Kemudian mukjizat tadi, ya, bambu ke sana kemari di bawah itu katanya Wilayah Sunan Bonang atau Sunan Kudus apa Sunan itu tidak ada apa-apanya. Ya, Sunan Bonang, Sunan Kudus apa Sunan Gong apa Sunan apa itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Ya, kalau memang
Bapak tadi bingung mau dibuang kemana, nggunen kayu, bakar. Ya, berani enggak bakar bambu tadi? Nah, bakar aja. Yakin kalau saya enggak percaya, maka saya bakar. Enggak obor-obor itu loh. Udah. Enggak apa-apa itu. Jadi kalau masih ada kepercayaan itu, ya dosanya semuanya, ya, amalnya baik hilang, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Itu dosa syirik, bisa menggugurkan semua amal. Dosanya tidak diampuni. Tapi karena tadi tidak tahu, tidak paham, setelah mengerti bertobat, la innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat. Kalau memang tidak tahu, setelah tahu segera bertobat dan tidak usah percaya tadi ada bambu yang masih dibawa ke sana kemari itu, ya segera dimusnahkan saja. Ya, kalau untuk memusnahkan itu takut berarti masih ada kepercayaan dalam hatinya, takut dengan bambu tadi. Ya. Nah, itulah. Kita harus bersih dari tauhid, dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan, tauhidnya harus lurus. Bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.